Halo, dengan Dr. Hendra. Salam komunikasi bisnis. Kita memulai topik hari ini adalah navigasi atau mengendalikan ya lingkungan komunikasi bisnis ya. Yang kita akan pelajari apa sih CP-nya, capaian pembelajarannya, kenapa etik itu sangat begitu penting ya. Dan juga bagaimana budaya dari perusahaan bisa berdampak pada lingkungan. Lalu kenapa sih komunikasi antar pribadi itu empat mata itu sangat penting. Lalu yang keempat itu adalah cara memakai waktu Anda secara efisien. Yang kelima itu adalah bagaimana sih tren dalam komunikasi bisnis. Baik, kita mulai aja ya. Lingkungan bisnis itu memang dibentuk oleh beberapa hal. Pertama adalah etika bisnis ya. Yang kedua adalah budaya dari perusahaan sendiri. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi empat mata, orang dengan orang. Yang keempat itu adalah manajemen waktu Anda. Yang kelima adalah tren ya. Jadi kalau dalam keterangannya, komunikasi bisnis itu memang sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka diciptakan dan juga di sosialisasi ya, tempat sosialisasi. Bagian dari lingkungan ini dibentuk dari mana? Pertama adalah budaya nasional, seperti tumbuhnya minat-minat untuk melakukan etika bisnis ya, oke. Misalnya tidak membuang limbah sembarangan, membuang sampah sembarangan, ya, barang yang diproduksi itu sangat bersahabat dengan lingkungan dan juga tubuh manusia, tidak membahayakan, itu namanya etika bisnis ya. Bagiannya dari budaya perusahaan sendiri. Apakah budaya perusahaan itu seperti apa? Ada yang perusahaannya bisnis terus-terusan ya, untuk short term, ada yang long term ya, bangun hubungan yang baik ya. Baik. Beberapa bagian dari komunikasi bisnis juga dipengaruhi oleh perilaku para personilnya di perusahaan tersebut ya. Misalnya cara mereka berkomunikasi, berinteraksi itu penting banget ya, membentuk lingkungan bisnis. Nah, kalau bicarakan bagian terakhir dari lingkungan bisnis itu adalah tren secara global trend ya. Ya, saya membawa box ini juga ya supaya lebih fun ya. Seperti globalisasi dan juga gerakan hijau ya, hijaukan ya. Jadi dulu itu kalau orang sukanya hutannya terlalu banyak, kepentingannya terlalu sedikit. Sekarang orang maunya mungkin movementnya lebih banyak ya. Nah, bicara tentang etika bisnis, ini adalah keputusan komunikasi sehari-hari ya, harian-harian yang itu melibatkan memang etika bisnis. Misalnya, sudahkah saya memasukkan semua informasi yang diperlukan oleh audiens saya? Ya. Lalu kedua, apakah saya mencoba menjelaskannya dengan cara yang mereka akan pahami? Lalu ketiga adalah, apakah saya menyusun dengan cara format ataupun bentuk yang bisa membantu mereka memahami semua hal itu dengan cepat? Kelima, apakah saya mengambil informasi ini dari sumber yang benar? Ya. Itu benar etika bisnis. Lalu dari segi bahasa, dari segi grafik, gambar, dari segi dokumen, rancangan dokumen itu betul-betul bisa memanipulasi ataupun penuh dengan etika bisnis ya. Baik, lanjut. Lalu kalau bicarakan mengenai etika bisnis itu betul-betul kalau kita bicarakan mengenai ini, maka akan bicarakan jauh melebihi yang namanya profit ya. Profit itu yang dicari-cari oleh perusahaan-perusahaan ya, rasa serakah dari perusahaan ya. Setiap perusahaan itu punya ya. Oke. Lalu kedua, jauh melebihi yang namanya kerjasama internasional atau kesepakatan internasional ya, etika bisnis. Bukan karena mereka mau kerjasama lalu sepakat sini sana, lalu itu dijadikan etika bisnis, itu bukan. Lalu lebih dari yang namanya kedermawanan, yaitu yayasan-yayasan ya, sosial yang membantu orang-orang. Etika bisnis itu lebih dari sana. Ya. Kebanyakan dari etika bisnis itu melibatkan di dalamnya adalah routine practice. Cara mereka jalankan bisnis setiap hari, komunikasi mereka setiap hari ya. Lalu kebanyakan dari rutinitas ini termasuk komunikasi. Ya, sebentar ya. Yes. Bagaimana sih kita bisa membuat kontraknya dengan klien ya, dan juga para orang yang memasuk barang kepada kita supaya itu kontrak tersebut mudah dan dipahami ya. Itu etika bisnis juga. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dengan para karyawan kita. Bagaimana kita seharusnya kalau kita ada rumah sakit, bagaimana cara kita
membuka rahasia ya tingkat infeksinya. Oke. Nah, kebanyakan dari dasar ini atau komunikasi yang sehari-hari itu termasuk ya komponen etika ya. Nah, bahasa, grafik, dokumen semuanya ya, ini adalah bisnis dokumen semuanya. Itu bisa ethical atau manipulasi. Bahkan cara Anda membujuk rayu orang lain dan juga mendapatkan persetujuan aktivitas inti dari bisnis dan juga nyawanya perusahaan. Itu bisa dilakukan dengan penuh rasa hormat pada orang lain, saling menghormati, dan juga memahami konsumen kita, memahami rekan kerja kita, memahami bawahan kita. Ya. Itu membentuk etika bisnis juga. Nah, budaya kita masuk yang kedua yaitu budaya perusahaan. Budaya perusahaan itu tentu saja bervariatif, ya, enggak sama di antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, ya. Bahkan di bisnis yang sama, misalnya bisnis pendidikan, budayanya beda-beda, ya. Perusahaan-perusahaan yang bijaksana, bukan bijaksini, oke, itu memakai budaya perusahaan supaya menjaga para karyawannya loyal, tidak banyak yang resign, tidak banyak yang quit, keluar dan sebagainya, ya, supaya menjaganya sehingga perusahaannya lebih stabil. Nah, perbedaan internasional bisa berdampak terhadap budaya perusahaan karena biasanya kalau perbedaan internasional itu lebih mengedepankan diversity, keanekaragaman, ya. Nah, memang pengaruh besar dari lingkungan bisnis itu adalah budaya perusahaan sendiri ya. Budaya perusahaan sudah pasti berbeda ya. Budaya perusahaan bisa berupa yang formal, termasuk yang formal itu contohnya adalah kantornya pribadi, seperti apa ruangan kantornya, pakaiannya seperti apa, lalu juga garis strukturalnya, dia melapor kemana, dia mengatur dan mengendalikan siapa aja, dan menerima laporan dari siapa aja, itu line of command ya. Oke. Lalu secara informal, kalau budaya perusahaan secara informal itu secara tidak resmi itu adalah misalnya seberapa besar ruang kosong di kantor, semakin besar maka dia makin budaya seperti apa ya. Oke. Lalu juga pakaian yang sehari-hari ya dipakai dan juga para pekerja yang dipercayakan ya diberdayakan, dioptimalkan pekerjaan mereka dan juga diberikan ke mereka trust ya, rasa kepercayaan itu. Namanya individually empowered workers. Jadi para pekerja itu dipercayakan dan diberdayakan. Jadi ciri-ciri dari budaya perusahaan yang terkenal pertama adalah rancangan kerja yang fleksibel. Jadi rancangan kerja yang fleksibel itu maksudnya adalah bisa dikerjakan baik work from home maupun work from office, WFO atau WFH ya. Kedua, ada profit sharing. Pada saat profit tersebut nongol, setiap bagian itu mendapatkan persenannya. Itu luar biasa ya. Terjadi beberapa perusahaan, termasuk perusahaan doorstep teman saya di Kota Medan cukup terkenal, maju benar ya, karena ada profit sharing. Ketiga itu information sharing. Segala informasi yang didapatkan oleh pimpinan, baik pembelajaran, webinar dan sebagainya itu dibagi semuanya. Semua orang dapat pembelajaran yang sama. Ya. Lalu keempat adalah adanya pelatihan-pelatihan yang bagus. Ya, membawa mereka ilmu baru, teman-teman baru, dan juga praktik dan juga peningkatan kapabilitas mereka. Kelima itu adalah asuransi kesehatan. Kita tahu betul ya di seluruh dunia termasuk Indonesia, apalagi di Amerika, itu buat misalnya kalau sakit itu perlu biaya yang sangat besar sekali. Melahirkan sakit gigi dan sebagainya. Itu penting sekali asuransi kesehatan. Keenam adalah program kesejahteraan. Kesejahteraan itu bisa berbagai jenis ya, bisa dari perumahan, bisa dari alat transportasi, bisa dari pendidikan dari anak-anak, bisa dari asuransi keluarganya mereka dan sebagainya ya. Oke, perusahaan yang bijaksana, bukan bijaksini, selalu memakai budaya yang efektif untuk menjaga loyalitas para pekerjanya, terutama para pekerja lepasnya yang kerjanya per jaman. Faktor ketiga yang membentuk lingkungan bisnis adalah komunikasi antar pribadi dalam sebuah perusahaan, yaitu komunikasi antar karyawan ya. Ini termasuk ya kemampuan yang memang bervariatif ya, lebih dari satu. Dan di sini
kemampuan interpersonal tuh di dalamnya kalau orang bilang, kamu punya nggak kelebihan apa? Saya punya kelebihannya adalah kemampuan interpersonal saya bagus. Apa itu kemampuan interpersonal? Nah, ini bisa apa ya? Kemampuan ini mempunyai keterampilan lebih dari satu. Pertama, keterampilan mendengarkan. Kita punya berapa telinga? Satu, salah. Berapa mulut? Dua, salah. Lebih banyak mulut atau lebih banyak telinga? Kita pakai lebih banyak mulut atau telinganya? Iya, kita pakai telinganya dua ya. Maka kemampuan mendengarkan itu adalah kemampuan sangat penting ya. Lalu gaya bicara kita, seperti saya gaya bicaranya cukup cepat ya, oke. Lalu non-verbal, bahasa-bahasa yang tidak verbal, pakaian, gaya hidup, ekspresi dan sebagainya. Etikanya gimana? Networking, jejaringnya, baik. Dalam lingkungan perusahaan, kemampuan komunikasi antar personal atau komunikasi empat mata ini adalah salah satu alasan mengapa beberapa orang lebih mungkin berhasil daripada orang lain. Karena kenapa? Kenapa lebih sukses? Karena kemampuan empat matanya, komunikasinya sangat bagus ya. Dan kebanyakan dari komunikasi yang penting itu terjadi di mana? Di lorong kantor, di kafenya kantor, di ruang makannya kantor, di ruang istirahat, di ruang ngopi-ngopi ya. Itu kebanyakan komunikasi penting di sana ya. Jadi para profesional yang berhasil itu berkomunikasi dengan baik ya, dengan orang-orang dari berbagai kategori. Bisa teman rekan kerja, bisa bosnya, bisa kliennya, dalam berbagai jenis situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Untuk melakukan hal ini, mereka mengembangkan kemampuan dalam berbagai area, termasuk ya, pertama, bisa mendengarkan. Saat orang bicara, dengarkan, jangan bicara juga. Kedua, dialog ya. Ketiga, kemampuan nonverbal, komunikasi nonverbal. Keempat, jejaring, teman. Mereka juga mempraktekkan ya keterampilan dalam pemecahan masalah pada saat ada konflik dan juga teamwork ya. Nah, mendengarkan ini adalah sangat penting. Kalau Anda ingin jadi orang berpengaruh di satu kelompok, maka kemampuan mendengarkan sangat penting. Saat Anda selalu mendengarkan, Anda seharusnya membangun namanya trust. Orang lain akan mempercayai diri Anda. Kedua, ini kemampuan ini lebih sulit ya untuk dilakukan dalam pekerjaan daripada dalam kelas ya. Dalam kelas ini kamu mau tidak mau harus mendengarkan, tapi kalau dalam tempat kerja saat orang lain mau bicara itu Anda menganggap waktu saya emang mau dengarkan kamu ngapain ya. Tapi itu penting banget ya, listening. Nah, karena informasi itu tidak teratur ya seperti di pekerjaan ya. Dan pekerjaan-pekerjaan membutuhkan mendengarkan itu terhadap perasaan-perasaan orang lain dan juga informasi-informasi, apalagi keluhan ya, perlu didengarkan. Nah, ngangguk-ngangguk kepala, nod, senyuman-senyuman, ataupun muka cemberut, ya, menunjukkan Anda sedang mendengarkan. Ya, memang lebih sulit ya dibanding kelas ya. Ini di kelas seperti ini ya, banyak sekali key point-nya. Baik. Jadi kesalahan pendengaran juga bisa hasilnya karena Anda teralihkan perhatiannya. Siapa yang lagi teralihkan perhatiannya? Lagi lihat apa ya sambil mendengarkan video saya ya. Dengan emosi sendiri. Emosinya ada cuacanya ya, seperti cuacanya ada hujan, mendung, gelap, berawan dan sebagainya, cerah ya misalnya. Apalagi ya kalau topiknya lagi kontroversial maksudnya adalah bukan begitu Pak, bukan begini Pak, begini Pak, kontroversial itu ya. Oke. Jadi kemampuan mendengarkan sebagai bagian dari interpersonal communication, kemampuan dari komunikasi antar pribadi atau empat mata itu kita harus sadar bahwa apa sih respon dari orang lain ya, emosinya seperti apa, harus lihat mukanya supaya kita jelas ya maksud kita tersampaikan enggak ya, dan juga mengizinkan mereka waktu supaya unek-unek mereka disampaikan sehingga mereka mendingin ya, penting sekali. Mendengarkan itu jauh lebih efektif
saat pendengar fokusnya pada memahami, daripada kamu mau coba, oh saya mau menjawab nih, saya mau menjawab. Memahami itu penting banget ya, memahami ya, fokusnya memahami lebih efektif. Berpikir tentang respon Anda terlalu sering menyebabkan Anda kehilangan informasi yang penting ya. Jadi perhatikannya teman-teman Anda, orang-orang yang berpengaruh itu saat Anda banyak undang-undang kamu ya, kamu curhatan dengan dia itu jadi orang berpengaruh ya, benar nggak ya? Oke. Beberapa kesalahan pendengaran bisa terjadi karena kenapa? Pendengar atau audiens tidak mendengarkan dengan fokus pada kata-kata kuncinya ya. Nah, karena yang apa sih namanya active listening, pendengaran aktif? Ini pada saat si pendengar atau penerima atau audiens menunjukkan mereka telah mendengarkan, memahami pembicara dengan memberikan umpan balik. Ya, ada responnya. Ya, apakah ini artinya ya Pak? Yes. Dan juga konten emosionalnya, ya, atau kedua-duanya. Untuk menciptakan sebuah respon yang aktif, maka Anda perlu mengulangi kembali yang dibicarakan. Ya, mengulangi kembali yang dibicarakan. Seperti anak-anak ya, ketika mereka belajar kata-kata pertama, papa, papa. Papa, ya gitu ya, mama ya, mama. Ikuti aja, paraphrase konten. Lalu coba pikirkan, Anda cerminkan perasaan orang lain yang mukanya seperti apa dan sebagainya. Anda coba cerminkan, oh rasanya seperti apa ya? Oke. Nah, tanya untuk informasi atau klarifikasi. Kalau apakah sudah jelas, apakah ditanyakan dan sebagainya. Apakah ya Anda boleh menawarkan bantuan di masa depan ataupun sekarang ya dan sebagainya. Itu hal-hal tips-tips untuk menunjukkan Anda menciptakan respon yang aktif ya. Nah, ini beberapa tips ya untuk menghindari yang namanya kesalahan dari pendengaran ya. Karena kurang perhatian. Banyak teman-teman yang memang hasilnya kurang optimal dari berbagai hal. Kenapa? Tidak mendengarkan dengan baik. Mendengarkan itu bukan hanya dengan telinga, dan membaca juga mendengarkan. Ya. Nah, untuk mengurangi error tersebut secara sederhana, kita mengulangi kembali apa yang mereka pembicara katakan. Ya. Dan biarkanlah si pembicara untuk mengkoreksi pemahaman kita sendiri. Coba periksa pemahaman Anda dengan pembicara. Tuliskan kata-kata kuncinya, ya. Yang terutama hal-hal berkaitan dengan jadwal jatuh tempo, ya. Informasi yang berhubungan dengan itu. Bagaimana cara kerja akan dievaluasi. Dengan mengikuti ini, Anda bisa menghindari kesalahan dalam pendengaran. Lebih banyak tentang menghindari kesalahan pendengaran. Caranya adalah jangan pernah abaikan perintah atau instruksi yang kedengarannya kurang penting. Terkadang ada 1-2 kalimat yang Anda rasa saya nggak mau, tapi itu penting banget ya. Jangan pernah abaikan hal tersebut ya. Juga Anda perlu mengetahui latar belakang seseorang. Setiap orang punya latar belakang berbeda-beda, harus dipahami. Nah, juga ada, ingat ya, dalam active listening dan active response, jawaban yang aktif itu ada juga namanya menjawab 4 cara respon yang defensif ya, yang bertahan ya, maksudnya mereka memblocking ya, menolak respon. Pertama perintah, kedua dan juga threatening itu ada yang mengancam. Kedua itu adalah memberi ceramah ataupun mengkritik. Ketiga, menganggap masalahnya kecil, minimizing the problem. Keempat, memberi nasihat. Yes, okay. Ini adalah tipe-tipe orang-orang yang responnya mencoba menghalangi Anda. Ketika mereka memberi perintah, mengancam, memberi ceramah, mengkritik, mengecilkan masalah, dan juga menasihati, ini adalah respon blocking namanya. Saat menangani masalah, daripada turut serta ya, dan juga mengakui apa yang dikatakan orang lain, banyak dari kita
langsung respon dalam cara langsung dianalisis lah, mencoba untuk memecahkan masalahnya ataupun menghilangkan masalah tersebut ya. Orang-orang dengan masalah perlu ya pertama-tama tahu bahwa kita mendengar mereka sedang punya waktu yang kurang enak ya, maka mereka punya masalah. Ingat, kalau orang yang punya masalah datang ke kita, misalnya kita adalah customer service, tempat kerja kita seperti itu ya, atau manajer hubungan pelanggan. Ketika mereka datang memberikan keluhan, mereka lagi punya masalah, mereka ingin kita didengar ya istilahnya. Nah, ketika kita memberi perintah maupun mengancam, itu memberitahu mereka bahwa si pendengar atau pembicara tidak mau mendengarkan apa yang mau dikatakan. Memberikan ceramah juga kelihatannya sifatnya agak agresif ya, menyerang orang lain. Meminimalkan masalah juga mencerminkan bahwasanya kepedulian atau masalah orang lain tersebut itu salah kaprah, salah tempat ya. Bahkan bisa kelihatan kedengarannya seperti menyerang ya kemampuan dari seseorang, bahwasanya bisa saja menciptakan masalah yang jauh lebih besar lagi nantinya, alright? Lalu bahkan memberikan nasihat itu bisa ketika orang komplain atau masalah itu bisa langsung menghentikan diskusi ya, memberikan jawaban yang cepat itu meminimalisir rasa sakit ya yang dirasakan seseorang dan meletakkan dia jadi tidak dilihat ya, oke? Dan dari sisi kita, bahkan jika jawaban yang bagus dari pandangan kita, maka orang lain mungkin aja tidak mau mendengarkannya ya. Dan terlalu sering ya, solusi yang memang yang terbaik itu nggak selalu ya kena pada masalah yang sebenarnya. Nah, yang berikutnya adalah gaya percakapan. Itu menunjukkan pola percakapan kita dengan orang lain ya, dan apa arti yang kita berikan pada percakapan tersebut ya. Coba Anda pertimbangkan beberapa ciri-ciri ini. Pertama, kecepatan dari pembicaraan. Kedua, seberapa sering tukar-tukar bicara ya, kayak giliran bicara. Ketiga, persistensi. Jika giliran bicara tidak diberikan, seberapa persisten ya, seberapa konsisten. Keempat, kesukaan ya dengan kisah-kisah pribadi. Yang kelima adalah toleransi terhadap percakapan yang langsung bersama-sama ya, artinya agak ramai. Keenam, mengganggu ya topik-topik yang pengalian topik ya, pengalian topik. Nah, ada seorang pakar bahasa namanya Deborah Tannen. Itu kemampuannya adalah dalam hal perbedaan jenis kelamin ya, memakai kata gaya percakapan untuk menjelaskan bahwa pola percakapan dan juga arti dari percakapan yang kita berikan pada orang lain. Cara mereka menunjukkan rasa tertarik mereka, rasa sopan mereka, dan juga appropriateness, appropriate itu pantas, kepantasannya. Gaya percakapan yang berbeda tidak dikatakan bagus, tidak dikatakan jelek. Tapi orang-orang dengan gaya percakapan yang berbeda bisa merasa cukup kurang nyaman tanpa mengetahui kenapa. Ya, saat orang bicaranya cepat, ketemu dengan orang bicara cepat, itu mereka bisa klop ya. Orang bicara lambat, ketemu dengan orang bicara cepat bisa terganggu ya, merasa tidak nyaman. Nah, di tempat kerja, konflik bisa saja muncul karena perbedaan gaya bicara ya. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu salah satu dari yang menciptakan yang berpengaruh pada lingkungan komunikasi bisnis. Inilah komunikasi yang tanpa suara, tanpa kata-kata. Seperti apa? Senyuman,
gaya gaya apa ya, gaya tangan mungkin ya, gaya tubuh ya, bahasa tubuh. Ini non-verbal komunikasi ini kadang-kadang bisa salah diartikan ya, sama dengan kata-kata kadang-kadang. Jadi kita perlu hati-hati, ada petunjuk-petunjuk yang terpisah dan juga gaya bahasa tertentu ya. Oke, baik. Jadi ini terjadi setiap waktu ya, komunikasi tanpa kata-kata ya. Dekorasi kantor, yes, oke. Siapa yang duduk di pertemuan, ukuran dari kantor, seberapa lama seorang mengizinkan seorang pengunjung menunggu, dan semua ini ya merupakan komunikasi ya, yang bisa mencerminkan, membawa ya yang namanya senang ataupun marah, bisa membawa persahabatan maupun ya menjaga jarak ya, bisa membawa mencerminkan juga namanya kekuasaan orang ataupun status seseorang ya. Inilah non-verbal communication ya dalam komunikasi bisnis. Kebanyakan dari kita tidak sadar itu mencoba membaca ya signal-signal yang non-verbal ini ketika kita sedang bernafas ya. Sebetulnya ya signal-signal non-verbal ini bisa saja salah diartikan karena sama dengan verbal simbol-simbol yang memang verbal, yaitu kata-kata ya. Dan kesalahpahaman ini bisa lebih sulit ya untuk diselesaikan karena orang-orang mungkin tidak sadar sudah ada petunjuk-petunjuk yang non-verbal yang membawa mereka mengasumsi mereka tidak disukai, mereka tidak dihormati, mereka tidak diterima ya. Dalam dunia bisnis itu ada dua signal nonverbal yang sangat penting, yaitu adalah petunjuk spasial dan juga bahasa tubuh. Kita masuk ke etika. Ya, etika itu adalah saling menghormati antar manusia. Memakai kata-kata itu dengan tolong, minta tolong, terima kasih, sama-sama. Selalu memakai kata itu adalah etika bisnis. Membuat para konsumen merasa mereka sangat welcome, ya. Memakai teknologi dengan pantas, ya. Itulah etika. Jadi namanya perilaku yang bagus. Orang bilang perilaku yang sopan, ya. Artinya mereka memperlakukan orang lain dengan rasa hormat. Di kantor artinya mereka menghormati tempat kerja mereka dengan cara tidak mencoba mengintip-ngintip ya, ke tempat kerja mereka jika tidak diperlukan, tidak memegang-megang barang orang lain atau menggunakannya, tidak meminjam apapun tanpa meminta terlebih dahulu. Itu namanya good manners. Itulah etika penting ya, bisa dipahami ya. Nah, etika perilaku yang bagus ini, sikap yang bagus ini ya, manners ya, perilaku kebiasaan yang bagus ini termasuk mengatakan please, thank you, you're welcome. Mereka membuat semua orang merasa welcome ya. Mereka berdiri untuk mengatakan hi, yes, untuk memberi salam pada orang-orang baru. Untuk kebanyakan orang, memang etika yang paling besar itu adalah kesalahan pemakaian teknologi. Yes. Kenapa? Ke zaman now itu kebanyakan orang memegang HP sambil bicara, itu adalah hal yang sangat salah, tidak beretika sama sekali. Ya. Maka untuk menjaga etika ini, mempunyai good manners, sikap yang sopan itu, HP kita perlu di set tidak bersuara atau bergetar. Hindari lagi WA-WA-an atau tulis-tulis pesan selama di meeting-meeting. Jangan multitasking. Multitasking itu mengerjakan 2 hal, 3 hal pada saat sama. Pada saat meeting, Anda sambil kerjakan hal lain. Ya. Tapi hal ini memang susah ya untuk dilakukan ya, sangat challenging ya.
Ketika Anda sedang komunikasi antar personal, jangan melakukan hal lain, ya. Misalnya Anda bersama doi ya, lagi pacaran misalnya, ataupun pertemuan bisnis dengan klien, Anda sibuk dengan HP Anda, itu salah betul, apalagi main game ya. Oke, kecuali kamu memang dua-dua mau ketemu untuk main game ya. Oke, itu salah betul, tidak beretika ya. Kecuali memang tujuannya untuk itu ya. Oke, jangan multitask. Jika Anda melakukannya, Anda betul-betul mengirimkan sebuah pesan yang jelas bahwa orang lain itu tidaklah penting, ya. Lebih penting daripada pesan di telepon Anda, email Anda, website Anda. Pokoknya handphone Anda lebih penting ya. Oke, maka etika ini harus dijaga. Nah, yang berikutnya adalah networking, berjejaring, berteman ya. Bukan hanya seperti itu ya, saya jelaskan. Ini kemampuan untuk terus-menerus berhubungan dengan berbagai jenis orang, kemampuannya. Jadi bukan sekarang ini berkenalan di awal aja, bukan. Tapi gimana tetap bisa terus berhubungan, itu networking ya, penting sekali dalam dunia bisnis ini. Jadi Anda menciptakan koneksi-koneksi ya, hubungan-hubungan sebelum kamu perlu mereka, itu penting banget ya. Maka bahkan tetap kita hargai orang-orang yang memang blue collar ya. Blue collar itu adalah orang kerah biru ya. Kerah biru dan kerah putih itu beda. Kerah biru itu adalah orang yang kerjanya fisik ya, seperti buruh, orang-orang bekerja pembantu rumah tangga dan sebagainya. Kita harus hargai mereka. Jika Anda mengenal tukang parkir dan sebagainya, Anda juga harus menjaga etikanya ya. Tetap berteman dengan setiap orang ya. Oke, baik, lanjut ya. Karena jejaring ini bisa membagi bagian dari yang namanya info-info yang terbaru. Grapevine itu artinya adalah orang-orang yang memang punya info-info yang terbaru, ya, apalagi berhubungan dengan diri Anda. Bahkan lebih pentingnya adalah saat Anda berkarir ya, naik jenjangnya, itu penting banget ya networking. Jadi kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain ya. Oke. Banyak sekali orang-orang menganggapnya networking ini hanya di tempat kerja doang, ya. Walaupun ada perbedaan kemampuan ya, yang untuk menghubungkan dari dampak dari networking ini. Ada orang yang memang pendiam di kantor, tapi di luar sangat gaungnya lumayan, banyak orang yang mengenalnya, ya. Ada orang yang memang sangat terkenal di dalam, tapi kurang dia di luar. Ada yang dua-duanya, ya. Oke. Networking. Jejaring yang sejati atau sebenarnya adalah menciptakan terus-menerus hubungan dengan berbagai orang-orang, ya. Menciptakan hubungan sebelum mereka diperlukan. Ingat, sebelum mereka diperlukan, Anda sudah menciptakan kontak-kontak dengan mereka. Menciptakan koneksi yang berbagai jenis ya, dengan berbagai jenis orang di berbagai kota dan berbagai belahan dunia dalam area yang berbeda-beda. Mengenal orang-orang yang kamu harus bertanya ketika Anda perlu keterampilan tambahan, ya. Mengetahui orang-orang di luar perusahaan juga, termasuk orang di luar perusahaan. Nah, ini tambahannya adalah ada 3 jejaring di tempat kerja. Pertama adalah dalam percakapan. Siapa saja yang berbicara dengan siapa. Oke, itu network ya namanya. Expertise. Kepada siapa Anda bisa datang ketika minta nasihat, itu expertise. Ya, kemampuan mereka, orang yang berkemampuan. Trust, membangun rasa percaya. Siapa yang bisa dipercaya dengan informasi-informasi sensitif. Ini adalah networking juga, ya, di tempat kerja. Dan tidak mengherankan, bintangnya dalam sebuah perusahaan adalah sering orang-orang yang memang punya 3 hal nih. Orang yang bisa tempat ngobrol, tempat tanya-tanya, tempat orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang bintang dalam sebuah perusahaan. Apakah Anda salah satunya? Oke. Yang terakhir, manajemen waktu ya. Penting banget untuk keberhasilan atau suksesnya para profesional. Karena orang-orang yang sanggup memprioritaskan, mengenal mana yang lebih penting dari para lainnya, itu karena perlu waktu ya, semuanya perlu waktu ya. Menyelesaikan yang paling penting ya, permintaan paling penting duluan. Nah, di tempat kerja itu biasanya lebih kompleks ya, lebih rumit ya, di tempat bisnis dan sebagainya, karena jaring-jaringnya lebih dari satu, tanggung jawab lebih dari satu, proyek lebih satu, maka manajemen, pengaturan Anda, pengelolaan waktu Anda yang bagus itu menjadi penting sekali ya. Dan juga jumlah pesan yang terus-menerus meningkat ya, yang harus dijawab ya.
baik dari email, WhatsApp dan sebagainya itu, dan juga pengalihan, distraction itu maksudnya ada yang menarik perhatian Anda sehingga perhatian Anda teralihkan, ya, distraction, ya, interupsi, ya, gangguan-gangguan suara-suara, ya, gangguan-gangguan itu bagian dari yes, open plan office all at the time problems. Ini semua memang adalah terjadi di perusahaan, dan masalahnya pasti mengenai masalah waktu. Mungkin ya, teknik manajemen waktu yang paling penting itu adalah memprioritaskan permintaan Anda pada waktu. Ya, pastikan Anda menghabiskan kebanyakan dari waktu Anda untuk permintaan yang paling penting. Ya, saya ingat satu pelajaran dari salah satu dari pimpinan redaksi surat kabar terkenal di Kota Medan, ya. Katanya itu adalah 20 menit waktu yang terpenting, ya. Dia akan fokus 20 menit untuk kerjaan satu hal doang, harus selesai. 20 menit lagi untuk hal-hal lain harus selesai. Seperti itu, ya. Time management dia agak ketat, ya. Ada beberapa teknik ya sini untuk mengatur, ya, waktu Anda dengan efektif. Yang pertama adalah tuliskan prioritasnya. Apa yang mau dikerjakan diprioritaskan, lalu mengerjakan hal yang besar dulu, hal penting dulu, lalu pekerjaan besar bisa dibagi beberapa bagian. Nah, lalu kamu putuskan ini dikerjakan di pagi, siang, atau malam, ya, harus direncanakan jenjang waktunya. Dan terakhir, jangan pernah kita coba hindari yang namanya lewat waktu, ya. Oke. Dan juga putuskan pada setelah hari kerja Anda selesai, apa yang Anda ingin capai besok, rencanakan untuk hari besok. Inilah time management yang paling bagus, ya. Oke. Dan yang terakhir adalah evaluasi, apa yang belum diselesaikan di akhir minggu, maka jangan di minggu depan. Nah, multitasking, mengerjakan satu hal, lebih dari satu hal dalam waktu yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya multitasking ini, mengerjakan 2 atau lebih hal dalam waktu yang sama, tidak berhasil seefektif yang mereka pikirkan, ya. Startup delay when switching tasks, okay, and picking up all tasks. Anda mencoba menunda-nunda, yes, okay, waktu ketika berpindah, ya, dari satu pekerjaan lain, dan mengambil pekerjaan yang lama sekaligus, ya, okay, pekerjaan baru dan pekerjaan lama sekaligus. Mungkin hal ini bisa langsung berakibat negatif, ya, pada memori dan juga perhatian kita, mengerjakan 2 hal sekaligus, ya. Yes. Nah, banyak pekerja percaya bahwa mereka bisa mengelola beberapa dari masalah bagian-bagian waktu mereka dengan melakukan yang namanya multitasking, melakukan 2 hal atau lebih pada saat yang sama. Sayangnya, hasil penelitian selama bertahun-tahun, puluhan tahun pada topik multitasking menunjukkan bahwasanya kepercayaan itu betul-betul salah, ya, betul-betul salah ketika dikatakan ini adalah pembelajaran jangka waktu lama, ya, dan pada saat tugas komunikasi tersebut terlibat di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat kita berpikir kita sedang melakukan multitasking, kita betul-betul berpindah antara satu tugas dengan tugas lainnya, ya. Dan selalu ada penundaan-penundaan yang dimulai, yang terlibat dalam kembali ke tugas yang sebelumnya, ya. Misalnya lagi kerjakan tugas 2, tugas 1 belum selesai. Karena mau ingat tugas pertama, tugas 2 di startup delay, artinya ditunda dulu, balik ke tugas pertama, ya. Jadi tidak peduli, ya, seberapa singkat, ya, penundaan tersebut, ya, di tugas 2 balik ke tugas pertama. Jadi penundaan ini bisa dibuat lebih cepat seharusnya, ya, kalau Anda melakukan tugas tersebut secara rentetan waktu. Kerjakan tugas 1 dulu, selesai baru tugas 2, ya. Itu akan membuat kita jauh lebih bagus, ya. Dan faktanya beberapa penelitian menunjukkan bahwasanya bisa makan lebih banyak waktu ketika melakukan namanya multitasking, 50%. Seharusnya bisa 2 jam,
jadinya 4 jam, 3 jam, lebih besar 50%. Penelitian lain menunjukkan bahwa multitasking itu berdampak negatif, ya, melukai memori, melukai perhatian kita, ya. Oke. Nah, beberapa tren baik tren bisnis maupun tren komunikasi bisnis itu betul-betul terus-menerus berubah, dinamis ya. Salah satu dari perubahan yang paling besar untuk setiap orang adalah perpindahan komunikasi elektronik, ya. Kebanyakan dari kita komunikasinya melalui elektronik doang, memakai internet dan sebagainya, ya. Karena work from home atau work from office, atau study from home, study from office. Dihubungkan dengan perpindahan tren yang mengenai keamanan data dan juga electronic privacy, ya. Ada hal-hal pribadi dalam file-file elektronik Anda. Tren lain termasuk yang namanya customer service, layanan pelanggan, ya. Itu sekarang ini lebih mau 24 jam misalnya. Lalu juga keseimbangan antara keluarga dan tempat kerja, ya. Kadang-kadang pikirin keluarga, kadang-kadang pikirin tempat kerja. Keseimbangannya seperti apa? Lalu juga kepedulian akan lingkungan. Jangan-jangan negara kita lingkungannya jadi lebih bagus atau lebih jelek, ya. Okay. Dan juga globalisasi, ya. Dan juga namanya outsourcing, ya. Pemakaian tenaga kerja dari luar, bukan kita hire sebagai orang karyawan tetap. Tren tambahannya termasuk keanekaragaman, lalu teamwork atau kerjasama, lalu fleksibilitas tempat kerja, inovasi, dan juga kemampuan entrepreneurship, ya, kemampuan punya berbisnis, ya, punya mindset yang bisnis, ya, dan juga big data. Nah, seperti list-list maksudnya uraian-uraian ini perubahan cepat itu sudah pasti adalah tren yang paling besar dalam lingkungan bisnis, ya. Baik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Salam komunikasi bisnis dengan Dr. Hendra. Terima kasih.